Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini kita masuk di sesi tanya jawab ya. Nah, teman-teman semuanya, ada pertanyaan ya dari teman kita Eri Andriana. Pertanyaannya begini, Pak, saya mau beli rumah ya. Jika saya ingin mengecek keaslian sertifikat dan keamanan tanah tersebut dengan aplikasi Sentuh Tanahku, saya harus pilih fitur yang mana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, baik, saya akan memberikan informasi jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa nggak sih aplikasi Sentuh Tanahku dipakai untuk mengecek keaslian sertifikat tanah dan mengecek keamanan data tanah tersebut? Nah, begini ya Sobat ATR BPN, aplikasi Sentuh Tanahku tidak dapat digunakan untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah, pengecekan untuk keasliannya ya. Apalagi Anda ingin membeli sebidang tanah ya, ada rumahnya atau sebidang tanah kebun, lalu Anda ingin tahu ini sertifikatnya asli atau enggak. Nah, itu tidak bisa melakukan pengecekan tersebut menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, perlu diketahui juga buat teman-teman semuanya, aplikasi Sentuh Tanahku ini bisa memberikan informasi kepada kita mengenai bidang tanah tentunya ya. Misalnya kita mau beli bidang tanah ya, beli tanah perumahan atau tanah pekarangan kosong. Nah, terus kita ingin tahu tanah tersebut sudah punya sertifikat atau belum. Nah, itu bisa ditampilkan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, tetapi dengan syarat ya. Syaratnya apa? Tentunya sertifikat tanahnya dari bidang tanah tersebut sudah terplotting atau terpetakan secara digital dalam aplikasi KKP di Kementerian ATR BPN. Nah, caranya gimana? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Anda cukup memanfaatkan fitur swaplotting ya dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian Anda lihat lokasi bidang tanah tersebut dalam peta pendaftaran tanah digital. Di situ ada tampilan citra satelitnya. Biasanya terkonek ke citra satelit dari Google Earth ya. Nah, lebih enak lagi kalau teman-teman ngeceknya pas di lapangan. Jadi di lokasi tanah yang teman-teman mau beli. Anda cek, buka aplikasi Sentuh Tanahku, menu swaplotting, maka koordinat tempat kita berdiri langsung mengarah di lokasi kita. Nah, di situ kita bisa melihat informasi peta bidang tanah digital dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Dicek apakah ada garis yang berada di bidangan tanah tersebut atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah ada garis dan garisnya warna kuning, berarti sudah bersertifikat dengan status apa? Status hak milik. Tapi kalau teman-teman beli sertifikat tanah perumahan, dicek doh, kok ini ada garisnya, garis bidangnya berwarna biru muda. Nah, itu sudah sertifikat juga ya teman-teman. Tetapi sertifikatnya hak guna bangunan, biasanya perumahan-perumahan. Nah, teman-teman perlu cek baik-baik apakah sertifikat HGB-nya tersebut sudah berakhir jangka waktunya atau belum, atau mau habis karena harus dilakukan perpanjangan atau dilakukan perubahan hak ya dari HGB menjadi hak milik ya, istilah viralnya peningkatan hak. Nah, terus yang berikutnya, ternyata pas teman-teman ngecek di lokasi ada juga kemanfaatan yang lain, kemudahan yang lain. Teman-teman dapat informasi bahwa bidang tanah di sekitar tanah yang Anda mau beli ya di lapangan tersebut sudah pada sertifikat atau belum. Nah, kalau sudah bersertifikat, tanahnya juga bersertifikat, nah itu akan lebih informatif dan lebih aman lagi. Tinggal dicek
datanya divalidkan di kantor pertanahan. Oh iya, sertifikat nomor ini letaknya di sini. Nah, cara yang kedua ya, tetap menggunakan fitur swap plotting ya, pakai menu dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau teman-teman beli tanah tapi nggak sempat ke lokasi bidang tanah tersebut berada, tetapi si pemilik atau si penjual sudah menyampaikan bahwa tanah yang dia jual kepada Anda, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat. Anda bisa melihat fotokopi sertifikatnya, dilihat nomor hak miliknya atau hak guna bangunannya nomor berapa. Lalu Anda bisa melakukan pengecekan lokasi bidang tanahnya. Nah, ketika Anda ingin melakukan pengecekan bidang tanah, cukup melalui menu cari bidang ya dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi dicari lokasinya, masukkan parameter yang diinginkan ya, seperti apa? Masukkan hak miliknya ya, nomor hak milik ya, masukkan ya. Tentunya pilihan pertama yaitu jenis haknya. Jangan lupa ada hak milik, ada HGB. Masukkan jenis haknya, misalnya hak milik, lalu masukkan satuan kerja, kantor pertanahannya, itu kantor pertanahan apa, misalnya kantor pertanahan Kabupaten Garut. Tinggal dicari. Terus yang selanjutnya teman-teman masukkan nama desa atau kelurahannya, ditulis ya di situ, misalnya Kelurahan Sukamaju, ditulis Suka M, yaitu sudah ada listnya Sukamaju. Lalu yang terakhir teman-teman bisa masukkan nomor haknya, itu 5 digit ya, misalnya nomornya 783 ya, cara memasukkan berarti 00783. Lalu kemudian teman-teman bisa klik tombol cari. Nah, di situ teman-teman dapat melihat sertifikat yang dijual ya, sertifikat dari penjual tersebut posisinya di mana, cocok enggak dengan lokasi bidang tanah yang ditawarkan ke teman-teman semuanya. Nah, di situ lebih enak ya, lebih informatif. Oh iya, sertifikat ini di aplikasi KKP sudah ada lokasinya, berarti sertifikat tersebut sudah terdaftar, ada database-nya di kantor pertanahan. Jadi sertifikat tersebut asli ya, karena sudah terdaftar gitu. Nah, terus ternyata teman-teman ke lapangan maupun dilihat dari menu cari lokasi ya, lokasi bidang ya, itu kok sertifikat tersebut datanya nggak ada. Kita ke lapangan belum ada garisnya. Terus kita lihat di aplikasi Sentuh Tanahku kok juga tidak ditemukan, lokasi bidangnya tidak ditemukan. Nah, tapi jangan takut dulu ya teman-teman, berarti ya kemungkinannya sertifikat tersebut belum terplotting atau belum terpetakan secara digital dalam aplikasi KKP. Mungkin sertifikat tersebut adalah sertifikat tua, sertifikat lama, ataupun sertifikat jadul ya, sertifikat zaman dulu pembuatannya belum menggunakan aplikasi ya, masih manual. Jadi belum masuk dalam database peta digital di Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya Anda bisa ya dengan penjual melakukan permohonan plotting ya, permohonan plotting ke kantor pertanahan setempat. Nah, biar tanah tersebut, sertifikat tersebut sudah bisa terpetakan secara digital benar dan valid ya, sehingga secara data tanah tersebut aman. Memang ada biaya plottingnya, tetapi manfaat dari plotting ini jauh lebih besar dari biaya plottingnya, karena biaya plotting biasanya harus turun ke lapangan, dilakukan pengukuran ulang, nanti dicocokkan, baru dilakukan upload data dalam database peta pendaftaran tanah digital. Nah, biasanya nggak mahal kok kalau
dia dekat itu sesuai dengan perjalanan dinas ya. Kalau 2 orang turun mungkin ya 300 ribuan ya, sesuai masing-masing daerah ya teman-teman. Nah, ini manfaat dari plotting bidang tanah, karena pada prinsipnya semua bidang tanah yang sudah bersertifikat harus terpetakan atau harus terplotting. Nah, jadi saran saya untuk mengecek sertifikat tanah tersebut ya asli atau tidak, secara resmi teman-teman dapat mengajukan layanan pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan. Biasanya kalau sudah ada dalam aplikasi Sentuh Tanahku, ini sudah oke, nanti Anda tinggal melakukan, kalau dibelinya hanya sebagian, pemecahan bidang dulu. Tapi kalau dibelinya keseluruhan, Anda mengajukan permohonan peralihan hak ya, karena jual beli ya. Mengajukan permohonan peralihan hak, membuat akta jual beli di PPAT ya, atau notaris yang sudah PPAT. Apalagi layanan pengecekan sertifikat itu saat ini dikerjakan secara elektronik. Jadi proses pengerjaannya bisa lebih cepat karena masuk dalam layanan prioritas pertanahan ya di Kementerian ATR BPN. Biasanya sehari sudah selesai, biayanya cukup murah, yaitu Rp50.000. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya berkasnya lengkap, ketentuannya ya bidang tanah tersebut sudah terplotting. Nah, bagaimana dengan keamanan data sertifikat tanah tersebut? Nah, teman-teman ya, tadi sudah saya sampaikan, ketika sertifikat tersebut bisa diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, berarti sertifikat tersebut sudah terdata ya, apalagi lokasinya ada, bisa diakses, terdata dalam database pada Kementerian ATR BPN di kantor pertanahan setempat. Tentu buku tanahnya ada ya. Sertifikat tersebut sudah terregister asli keluaran dari kantor pertanahan setempat. Nah, ketika kebetulan tempat beli Anda ya, si penjual itu ternyata orangnya adalah yang memiliki jiwa ya, yang memiliki jiwa sadar tertib pertanahan. Kebetulan si penjual ini sertifikatnya ada dan dia memiliki aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, tinggal dilihat aja, dia sudah punya aplikasi Sentuh Tanahku, punya akunnya, nicknya sudah terverifikasi. Nah, dilihat di HP-nya si penjual, kalau sertifikat tersebut atas nama penjual, nicknya juga sudah nick elektronik, terkoneksi dengan data di Kementerian ATR BPN, otomatis sertifikat penjual itu bisa dilihat dalam fitur sertifikat saya di HP-nya si penjual. Nah, di situ sudah tingkat keamanannya sudah tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, demikian jawaban singkat dari saya ya. Mudah-mudahan memberikan informasi. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya Hendras Budi Paningkat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.